gigit PYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan Match versi ketiga. pertama Sudah level 4, akan cover blood, tapi Flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Legend. Yes, masih ada satu buah Oke. flicker, sementara itu langsung aja di Tonton terus barrier video jalan ini dari sampai seorang habis, Versix jangan ditutup di skip sudah. ya, Dan guys. kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 Match juga. pertama, Rotasi guys. di arah mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang One. Masih ada Wiz by Win, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Death Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn. Kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang RRQ Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin One. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. One belum level 4, Garver of Stack dipasang begitu saja. Power of Nature, tapi Wings by Wings masih menyelamatkan seorang One. Meanwhile di bottom lane, anti-match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang PYN menuju ke arah seorang Turtle, dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ, digigit PYN yang sudah level 4 by Tengkupa, dan ternyata Feather Stack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk zoning out. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan adanya Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Granger-nya harus tumbang. Dan ini dia Clover-nya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Strike juga di pop up, cukup sekarang drop-nya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Kupaparnya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus, tapi retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah river. Meanwhile dari bottom lane, anti-match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim EVOS Legends. Lihat di arah top lane sana, satu buah retribution diamankan oleh seorang Versix. Gold buff-nya diamankan, Feather Stack saat dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Hoshi. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim, tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle is real karena Clover hero scalingnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang anti-match langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan, tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di pop up untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Farsha. The Better Strike yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Feather Strike telah dikeluarkan, tapi dari top lane bahkan dengan pertolongan dari seorang One berhasil mendapatkan gold turret dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar, dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari playnya. Groknya sendiri masih di Warrior Boots-nya dan masih menantikan untuk next itemnya apa, War X untuk Lancelot, dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan adanya Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Thalia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kupa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7, bener-bener nge-zoning karena kali ini langsung ya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane. Versix dan Sonatanya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana Ranger. Oh, solo kill yang dilakukan, Feather Strike telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Versix. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane, lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret, satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di burst, dia masih ditahan, masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi, dengan gold yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clear minion saja. Sedangkan One di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7
pada saat dikeluarkan, mereka digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada berikan lagi. R7 seorang diri. Lihat, 2 versus 1 apakah mampu bisa menumbangkan, tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Fresh mendapatkan 1 poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, Rek menjadi pilihan, maka masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan this LKT pun harus tumpang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Ultimate gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, Ultimate harus mundur ke arah belakang. Dan 1 buah Meteor Shower, sembur. Hanya untuk stealing minion di arah mid lane, Opung Awa. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing, dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar, dan kembali ada double team yang terjadi juga, dan Versik ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Talia. Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada Meteor Shower, double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane, mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran Divos Legends, nggak mau dikasih, tapi dengan adanya 1 buah Bidem Kupa, mencoba untuk memperlambat, dan kali ini masih bisa ditahan. Auto turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ, dan masukin kita menit ke-7. Perbedaan network 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini, dan player goldnya by Live Mandiri Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga, karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game, karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana Uji? Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting over telah keluar, dan sana tadi keluar memberikan seorang T, tapi lihat barir 1 kali 24 jam, portal telah dibuka. FVN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan, tapi ternyata masih ada wall just mundur ke arah belakang, dihindari pada yang dengan 1 buah Taurus, tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim, semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan, dan bahkan Evos Legends pun membuka posisi dari Versik. Kali ini pun gak bisa digapai RRQ Hoshi. Ini permainan yang luar biasa, dan lihat kalau kata R. Shepeng, jangan lupa vote momen game favorit kalian di stick video. Pokoknya download di aplikasi, dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Versik, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower terkeliling minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Ultimate harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Magneto-nya tidak mau maksa ke arah seorang hari, dan bahkan Ultimate yang over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Ultimate still survive di bottom lane. Albert tercatat, 1 poin cadangan sudah hilang, dan bahkan hadir namun di mid lane soal RKT. Melalui seorang ke PYN, gak punya flicker lagi. PYN udah agak flicker, ternyata Dead Sonata digonceng begitu saja, dan bahkan PYN masih dengan santai, nyaman, tentram, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah mid lane, R7 mencoba untuk memukul Ultimate, dan kali ini belum bonyok, belum bencol, masih coba ditahan, dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada play from RRQ Hoshi dan Evos Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. Evos Legends mulai mengkontrol laningnya dari lane of dark, dan bahkan pada ST mencegar seorang Baksin, 1 hit terakhir, Baksin still survive, dan bahkan tidak ada Bidem Kupa ke arah belakang. Talia, Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan nge-buying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup, dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan teamfight-nya di sini masih menjadi saling pok satu sama lain juga, Uji. oke, langsung aja Bangsin diamankan, 1 untuk 1, Wan tidak ada, dan bahkan Bangsin gak ada retribution siapa yang masih diamankan, tapi seperti Verti mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan 1, PN di depan sana, S7 terlalu dini, terlalu memaksakan kontes terkeluarkan, dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Amor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata 1 jam terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Talia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane, begitu pula dengan ada Clover yang langsung melakukan split push di area top lane, dan Finn langsung membuat 1 buah Athena Shield untuk mendinai
magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover dan anti-match bandel banget bahkan dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarat begitu pula dengan ada Rek yang langsung menjadi incaran tapi ternyata Clay terkena dari Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVO's Legends. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk, anti-match untuk mengcutting para pemain dari tim RRQ Hoshi. Raja dan sekarang Raja, satu buah pancar, satu buah sorok sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. Padahal saya digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVO's Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak. Dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh. Bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVO's Legends. Dan replaynya Wawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri melihat Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh anti-match. Dia itu sangat sekali di garis depan. Dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya dan momentum beralih dari EVO's Legends. Dan ini PR banget untuk RRQ Hoshi sekarang adalah bagaimana EVO's Legends. Mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bawa Meteor Shower. Damage-nya bakal reduce sangat besar sekali, Oji. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu buah Ice Queen One membuat anti-match setidaknya nggak bisa mendekat ke para pemain dari tim RRQ Hoshi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan purple buff, Talia. Yes, berhasil mendapatkan purple buff dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Dead Sonata yang di pop up tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versix-nya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan nge-pressure hingga ke arah base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor turret di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di pick off. Albert di pick off, tidak ada Lord untuk RRQ Hoshi. Dan tidak ada Lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke arah late game. Dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVO's Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. VYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1 kali 24 jam. Anti-match berada di depan sana, menjaga posisi, sedangkan Versix dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi, dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini kalian. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Windtalker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versix terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versix masih ditahankan aja, dibadarin oleh seorang Rek. Begitu pula dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang, mengincar ke arah seorang Wan. Tapi ternyata dia yang harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar. Dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja. Vinnya cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versix berhasil menumbangkan R7 di atas. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat anti-match bakal nge-buying time. Anti-match ngeblok semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVO's Legends berhasil mendapatkan satu buah Lord. Dan terlambat. Anti-match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat. Bakal coba digocek dengan digocek. Dan satu piring tetangga. Dengan tarian piring dari anti-match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada Lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik. Sedangkan Lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia.
Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-match, lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane, udah mulai masuk ke arah base-nya, bakal coba di decoy, Baitem Kuma dikeluarkan, PDS telah keluar, Albert gak punya buff ungu, tapi kali ini lihat Playnya harus mundur ke belakang, yang ingin pertama masih coba ditahan, Meteor Shower diberikan, berhasil menumbangkan Lord, PN ke arah belakang, PN bakal tumbangin, tapi lihat satu buah hari sama persoalan dikeluarkan, bakal fokus menuju ke arah base-nya, dan Persik masih jauh atas, on my situation, Bayang lihat pun berhasil menumbangkan Persik, Shanta didapatkan, dan base-nya, Impulse Lane masih bisa dapetin satu buah Parsha yang harus tumbang, tapi ternyata Clover dipukul mundur, base masih bisa bertahan, Clover gak bisa pulang, menjadi goyang, Sabar pasti dikeluarkan, dan ternyata Eagle take the Clover down kali ini Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legend. Mereka berusaha untuk melakukan end game karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi, tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike pull. Sekarang bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Inhibitornya hilang, bakal coba dipaksakan begitu saja. Tapi Rek masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan, bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik, retreat, informasi telah diberikan. False Legends kehilangan satu buah gigi inhibitor turret, tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi, dengan dipaksakan one by one situation, untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang Persik yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Persik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawa. Yes, dan juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada dua immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan, anti-match menang semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan, PDS bakal ditumbang. Ini yang Albert langsung menujam seorang Wananama dari Ponti, ini harus hilang. Anti-match menang semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi, warnya terpisah menjadi dua. Tapi apakah ini akan menjadi satu untuk satu? Tapi ternyata tidak, R7 masih bertahan untuk kabur, sedangkan anti-match juga. Serahkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak berhasil mendapatkan. Apakah Versik terguling? Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya saman force, mencoba dijemput, tapi Witcher Sanjon gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. RRQ masih mau lebih mengincar karena seorang Black dan menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain RRQ Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya one yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lordnya dan menghilangkan Uranusnya ke tangan R7 dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi RRQ Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan RRQ Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari RRQ Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada esek dikeluarkan, langsung ada Meteor Shower, memukul nubur para pemain dari EVOS Legends. Ada PN di garis tempat, masih coba ditahan, membuka Power of Nature. Tapi ternyata gak ada wall charge kali ini Cleminian di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang, flicker digunakan, hingga overturn-nya terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih, Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana, satu poin diamankan, wall charge menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi Clover salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Lihat, BDS yang telah dikeluarkan, itu juga langsung RKT, R7 pun masih bertahan, dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini lihat dengan rasa papacan. Itu juga seorang Persik terus dikeluarkan, nggak mau terus terburu-buru. Dan R7
karena teammates menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di bottom lane mereka hampir kehilangan turretnya Thalia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalia pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, versi hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana teammate benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas.